Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah Anin di mata pelajaran Sosiologi kelas 10. Yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat, di mana materi ini adalah materi pertama yang akan kita pelajari di kelas 10. Sebelum Ustazah masuk ke materi, Ustazah akan menyampaikan dulu pendahuluan yang berisi tentang apa sih yang akan kita pelajari di materi hari ini dan apa tujuan pembelajarannya, ya. Yang akan kita pelajari itu tentang sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat, jelas ya. Dan tujuannya yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian objek dan tujuan sosiologi, lalu menjelaskan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, mendeskripsikan sejarah perkembangan sosiologi, menjelaskan kedudukan sosiologi di antara ilmu yang lain, serta mendeskripsikan peran sosiolog dalam masyarakat. Nah, metode yang akan Ustazah gunakan yaitu ceramah seperti ini ya. Terus juga ada pengamatan, entah nanti di berita atau di video yang akan Ustazah kasih ke kalian gitu ya. Terus ada diskusi tentu saja. Dan yang terakhir penugasan ya. Lalu penilaiannya di sini adalah keaktifan kalian dalam diskusi. Ketika Ustazah bertanya, tolong dijawab, yang itu nanti akan menambah poin untuk kalian. Terus juga ada pengerjaan tugas dan juga proyek ya. Oke, kita akan mulai. Nah, di sini kita kan sering ya lihat majalah, surat kabar ataupun koran. Nah, di semua bahasan yang ada di situ semua termasuk dalam kajian sosiologi. Seperti di sini ada contohnya pemudik jadi sasaran kejahatan. Ya, ini kan kalau di sosiologi masuknya ke konflik sosial. Terus juga penyimpangan sosial. Terus ada perampokan yang digagas pencuri motor ditembak. Nah, itu juga konflik sosial dan yang lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada pertanyaan apa yang diuraikan dalam berita tersebut. Nah, semua menghadirkan cerita tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Di dalamnya ada interaksi, saling mempengaruhi, ada norma, nilai, kelompok dan sebagainya. Cerita tentang kehidupan manusia itulah yang menjadi bahasan atau garapan sosiologi ya. Jadi sosiologi itu akan terus ada selama ada manusia dan masyarakat. Seperti itu. Intinya adalah nih, ya pertama pengertian itu kan biasanya berasal dari kata apa, dari bahasa mana gitu ya. Sosiologi ini berasal dari kata sosius dan logos, di mana sosius itu dari bahasa Latin dan logos artinya dari bahasa Yunani. Sosius berarti teman atau bersama-sama orang lain, lalu logos berarti studi mengenai atau ilmu, gitu ya. Jadi apa sosiologi itu? Sosiologi kalau dilihat dari pengertian yang sebelumnya yaitu ilmu yang mengkaji atau mempelajari tentang interaksi atau hubungan sosial antar manusia dalam masyarakat beserta aspek kehidupan dan kebudayaannya. Itu ya, bisa dipahami, nanti bisa diulangi lagi. Nah, yang kedua, kita tadi sudah bicara tentang pengertian sosiologi, sekarang objek dan tujuan sosiologi. Objeknya yaitu masyarakat, ya, dengan fokus kepada hubungan antar manusia dalam masyarakat dan proses yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Kalau psikologi kan lebih ke manusia individunya ya. Kalau sosiologi itu ke masyarakat, manusia di dalam masyarakat. Terus juga bagaimana hubungan manusia itu dengan orang lain, kayak gitu. Tujuan dari sosiologi yaitu meningkatkan daya dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ya. Jadi kalau orang sudah mampu menguasai ilmu dan menerapkan ilmu sosiologi, biasanya dia akan mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan masyarakat atau lingkungan yang baru. Misal kalau siswa ya dari SMP ke SMA gitu ya, dari SMP negeri ke SMA Islam. Nah, itu seperti itu nanti kalau dia sudah menerapkan ilmu sosiologi yang dia miliki, itu nanti akan mudah beradaptasi gitu. Begitu juga kalau kalian misal pindah sekolah atau pindah kelas gitu ya, atau mungkin pindah jurusan dari IPA ke IPS seperti itu nanti juga mudah menyesuaikan diri. Itu keuntungan, salah satu keuntungan mempelajari sosiologi.
Nah, pokok bahasan sosiologi yaitu ada fakta sosial dan juga tindakan sosial. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan memiliki kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Contohnya, peraturan di sekolah, ya. Adanya aturan di sekolah itu kan merupakan fakta, ya nggak? Itu nyata, peraturan itu ada gitu loh. Dan untuk kita patuhi. Misal kalian ke SMA IT atau ke sekolah negeri gitu ya, berpakaiannya kan sudah ditentukan harus seperti ini. Misal kalian ke SMA IT, pakaiannya seperti di sekolah negeri, di mana di sekolah negeri itu kan ada juga yang pakai rok pendek, bajunya lengan pendek, nggak pakai jilbab. Coba kalau kalian ke SMA IT pakai seperti itu, yang ada kan kalian akan disanksi atau disuruh pulang gitu ya, karena itu sangat melanggar, apalagi kalau perempuan. Seperti itu fatal akibatnya. Nah, itu fakta ya, kenyataan yang harus kita hadapi, yang harus kita lakukan kayak gitu. Jadi perbuatan dan tindakan kita serta pikiran kita itu dikendalikan oleh aturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Kita nggak bisa seenaknya ya pakai baju terus walaupun sama-sama syar'i, tapi kita nggak boleh pakai gamis karena kita sudah punya seragam sekolah, seperti itu. Dan yang kedua ada tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Contohnya, seseorang bernyanyi di kamar mandi bukanlah tindakan sosial. Tetapi, bila orang tersebut bernyanyi di atas panggung dengan mengharapkan pujian dari orang lain, maka tindakan tersebut disebut dengan tindakan sosial. Ya, di sini kan pengertiannya tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Kalau kita nyanyi di kamar mandi, kan nggak ada pemirsanya ya. Kita cuman sendirian di kamar mandi, jadi nggak ada yang merespon gitu. Nggak ada orang lain di situ, jadi kita bebas mau suaranya fals atau merdu, itu nggak akan ada respon dari siapapun. Tapi kalau kita nyanyi di atas panggung gitu ya, pasti kan ada orang yang menilai gitu ya, karena kita mempertimbangkan perilaku orang lain. Misal Ustazah Anin menyanyi di atas panggung, itu apakah ada yang pasti ada pro kontra gitu ya, atau ada yang memuji atau juga yang menganggap kurang bagus, itu pasti ada, kayak di Indonesian Idol gitu ya. Terus juga ajang pencarian bakat yang lain, itu kan pasti menimbulkan komentar dari orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan tindakan sosial. Contoh lain ketika kalian belajar di sekolah. Nah, ketika kalian maju mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di papan tulis gitu ya, itu kan pasti akan ada penilaian, entah dari gurunya atau dari teman-teman sekelasmu. Nah, itu tindakan sosial. Jadi semua perilakumu, tindakanmu itu akan menimbulkan reaksi dari orang lain. Seperti itu, entah positif entah negatif. Nah, itulah yang disebut dengan tindakan sosial gitu ya. Kalau fakta sosial itu berasal dari luar diri kita, tetapi kalau tindakan sosial itu berasal dari diri kita sendiri gitu ya, perbedaannya, paham? Oke, kita akan lanjut. Nah, ini ada contoh fakta sosial ya yang terjadi di sekitar masyarakat. Yang pertama ada peristiwa kerusuhan yang terjadi tahun 1998, di mana waktu itu yang tenar ya, yang terkenal itu tragedi Trisakti ya. Terus banyak mahasiswa yang meninggal juga ketika tragedi tersebut karena krisis moneter, krisis keuangan yang menimbulkan demo besar-besaran di berbagai tempat gitu ya. Salah satunya di Jakarta. Yang kedua, gambar yang di sebelah kanan itu menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan. Nah, itu ya. Itu kan ada fakta sosial dan ada juga tindakan sosial. Apa yang akan terjadi ketika kita turunkan penumpang di sembarang tempat? Coba kalau busway Trans Jogja itu menurunkan orang tidak di shelter atau menaikkan orang tidak di shelter, yang ada kan malah jadi rusuh ya. Harusnya nggak boleh berhenti di situ tapi malah berhenti. Nah, itu kan akan menimbulkan reaksi dari orang lain yang melihat atau yang terganggu, seperti itu. Nah, kalau peristiwa kerusuhan ini lebih ke fakta sosial. Kenapa? Karena demo yang mereka lakukan, kerusuhan itu terjadi karena adanya peraturan dari pemerintah yang membuat atau merugikan masyarakat kayak gitu ya. Jadi dipancing dari
aturan pemerintah gitu kan. Tadi kalau di sekolah ada tata aturan sekolah, nah kalau di sini ada aturan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, akhirnya mereka bereaksi seperti itu. Tapi kalau menaik turunkan penumpang itu kita sendiri kan yang melakukan, supirnya sendiri gitu ya, itu tindakan sosial. Bisa dipahami ya perbedaannya di sini ya. Nah, ini intinya ya, inti dari sosiologi sebagai ilmu. Kenapa sih kok sosiologi bisa dikatakan sebagai ilmu? Ya, karena sosiologi itu punya 4 ciri yang melekat. Yang pertama ada empiris, yang kedua itu teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat non etis ya. Empiris, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu empiris. Empiris adalah ilmu yang didapat berdasarkan fakta atau kenyataan ya, atau realitas sosial. Jadi itu terbukti nyata, bukan mengada-ngada gitu ya, bukan merupakan hasil spekulasi semata gitu. Kalau gosip, gibah gitu kan belum tentu benar ya. Tapi kalau sosiologi itu lebih menyoroti hal yang sudah pasti gitu, atau fakta sosial. Seperti yang sempat heboh gitu ya, itu virus corona gitu. Nah itu kan empiris, itu kan benar-benar ada, virusnya ada, terus juga akibat yang ditimbulkan dari virus itu juga sangat nyata ya, entah menimbulkan rumah sakit kekurangan oksigen, terus juga kekurangan ruang untuk merawat pasien corona, terus juga yang paling fatal adalah banyak korban yang meninggal. Itu pun harus dilakukan dengan protokol kesehatan, sehingga tidak seperti ketika sebelum pandemi corona ya, didoakan banyak orang, kalau pas corona nggak ada seperti itu, sepi sekali. Itu empiris ya, jadi didasarkan pada kenyataan atau fakta sosial. Lalu yang kedua itu ada teoritis. Teoritis ini adalah sekumpulan abstraksi dari berbagai pandangan atau pendapat orang lain yang dikumpulkan, itu akan menjadikan suatu teori baru ya, yang ada di masyarakat. Contohnya ada yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, dan yang kedua bumi itu datar. Nah, yang benar yang mana? Nah, kita akan bisa melihat melalui observasi gitu ya. Misal ada astronot atau ada orang yang keluar angkasa, kita melihat bahwa oh ternyata dari ruang angkasa itu bumi itu terlihat bulat. Maka dari itu teorinya adalah yang paling banyak diakui, yaitu teorinya adalah bumi itu bulat gitu ya. Mungkin orang yang mengatakan bumi itu datar ya karena logikanya ketika kita jalan dari Indonesia menuju ke negara lain, kita kan tidak merasa berputar dari atas ke bawah, tetapi kan mendatar gitu ya, lurus terus. Nah, mungkin itu yang mendasari para penganut teori bumi datar itu seperti itu. Tetapi yang faktanya yaitu bumi itu bulat dan banyak diakui oleh ilmuwan seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kumulatif. Kumulatif itu adalah teori yang sudah ada sebelumnya itu bisa berkembang ya. Terkadang ada teori yang sudah tidak bisa dianut atau sudah basi ya, atau sudah nggak relevan dengan zaman sekarang. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, jadi teori yang sudah ada itu bisa diperbaiki, bisa diperbaharui, bisa dikembangkan lagi sehingga menghasilkan teori baru yang lebih relevan dengan kehidupan sekarang. Contohnya, dulu ada teori Darwin yang menyebutkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Ya, dulu pernah diakui teori tersebut ketika ilmu pengetahuan belum berkembang pesat seperti sekarang. Tetapi ketika sudah ada ilmu pengetahuan yang baru, teknologi sudah berkembang sangat cepat, akhirnya apa? Ditemukan bahwa kera dan manusia itu adalah spesies yang sangat berbeda. Dimana kalau kera itu volume otaknya itu lebih kecil daripada manusia pada umumnya. Ya, bahkan kita kan pernah dikatakan jenis kera yaitu Homo sapiens. Ya memang kerangka tubuh kita seperti kera. Tetapi kan kalau kera itu masuknya ke hewan ya, dia tidak punya akal, punya otak tapi tidak punya akal. Sementara manusia punya akal. Nah, itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Nah, itu ya. Jadi teori dari Darwin itu sudah lama tidak digunakan karena tidak relevan dan juga tidak masuk akal untuk zaman sekarang. Akhirnya muncul teori bahwa manusia itu bukan dari kera, kayak gitu.
Lalu yang keempat yaitu non etis, di mana sosiologi itu tidak memandang baik buruknya suatu hal atau tidak memandang benar salahnya ya, tetapi lebih ke netral, lebih memandang faktanya bagaimana, kayak gitu. Misal nih ada suatu kecelakaan, kalau orang awam kan suka nanya yang salah siapa, yang nabrak siapa gitu kan. Terus ketika sudah ditemukan fakta masih disangkal. Nah tapi kalau sosiologi tidak seperti itu ya. Sosiologi itu non etis, jadi nggak memihak salah satu, tetapi lebih mengamati fakta sosialnya bagaimana, kejadian nyatanya seperti apa gitu ya. Kalau kan ada nih kasus-kasus korupsi di negara Indonesia yang sangat lucu ini, dimana para koruptor itu ya, faktanya kan mereka korupsi miliaran ya. Yang heboh itu kan korupsi dana sosial ya, bansos, bantuan sosial, dimana ex-menteri sosial Juliari Batubara itu kan faktanya dia korupsi miliaran rupiah yang menyengsarakan masyarakat, tetapi malah cuma dipenjara 11 tahun. Itu pun belum kalau nanti misal ada potongan penjara. Nah sosiologi tidak tidak mengurusi dia benar atau salah, dia bagus atau buruk gitu kan. Yang sosiologi amati ya itu faktanya ex-menteri sosial itu memang korupsi. Dan korupsi, ketika kita akan berbicara masalah fakta di Indonesia itu kan ada undang-undang yang mengatur bahwa koruptor itu sudah jelas ya merugikan negara, beban negara gitu, maka harus dihukum. Tetapi ketika hukuman kok tajam ke bawah tumpul ke atas, di mana yang nyuri ayam aja di penjara 5 tahun ya, tapi kok yang korupsi bermiliar-miliar cuman 11 tahun bahkan bisa kurang, ya itu kan sesuatu yang tidak benar gitu ya. Nah jadi sosiologi menyoroti fakta yang ada. Kalau memang koruptor itu tidak dihukum selayaknya undang-undang yang tertera di situ, ya itu salah gitu. Faktanya seperti itu. Gitu ya. Jadi ketika kita menerapkan ilmu sosiologi di kehidupan sehari-hari, kita akan terhindar dari sifat suka menjustifikasi orang atau ngejudge ya, menghakimi orang tanpa bukti. Nah, kita akan terhindar dari itu kalau kita bisa menerapkan keempat ilmu sosiologi ini ya. 4 ciri ilmu sosiologi itu ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non etis. Seperti itu anak-anak gitu ya. Lalu kita next. Nah ini ya, di sini tadi yang sudah katakan, empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami, yang didapat melalui penelitian, observasi maupun eksperimen. Ya, terus ada yang kedua, ada teoritis, adalah berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Ya, jadi logis itu masuk akal. Yang ketiga, kumulatif, yaitu teori-teori yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori yang lama atau menggantikan bahkan ya kalau sudah tidak relevan. Masyarakat senantiasa berkembang. Demikian juga dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat pun akan berkembang pula. Yang keempat ada non-etis. Adalah kajian sosiologi yang tidak mempersoalkan baik dan buruk, tetapi lebih untuk memperjelas kajian atau masalah secara lebih dalam berdasarkan fakta yang terjadi. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya, dan bisa memberi contoh sendiri, contoh yang lain selain yang Ustazah sebutkan tadi. Nah, ini sejarah awal perkembangan sosiologi. Insya Allah akan kita bahas minggu depan ya. Kita akan cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu berilah masing-masing 2 contoh soal. Masing-masing 2 contoh apa itu yang terkait dengan empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Jadi misal empiris, kalian kasih 2 contoh. Yang Ustazah katakan tadi kan termasuk contoh, tapi tolong jangan pakai contoh yang sudah Ustazah katakan gitu ya. Itu tugasnya yaitu membuat
masing-masing 2 contoh dari empiris, teoretis, kumulatif, dan non-etis. Oke? Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan semoga mudah dipahami. Kalau ada yang belum paham, tolong kita bisa bahas, didiskusikan lewat WA grup yang sudah buat gitu ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.